keluarga kerajaan? Apa kabar? Coba bangun dan keluar dari kursimu. Lihat kanan kirimu, cari orang-orang yang belum kau kenal. Beri salam kepada mereka, katakan hari ini aku bersuka cita. Amin. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, bagi Sang Raja kita, Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau kami ada, kami berdiri di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan.
memberkati bangsa kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Indonesia. Kami mau katakan shalom, shalom Indonesia. Diberkati bangsaku, diberkati negeriku Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya, diberkati para pemimpinnya, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa, biar kebenaran ini Tuhan yang menuntun bangsa Indonesia lebih lagi Tuhan, sehingga bangsa Indonesia menjadi contoh, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo Tuhan, beserta dengan wakil dan juga seluruh jajaran kementerian yang ada, bahkan sampai di pelosok-pelosok pedesaan. Kami memberkati mereka semua dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga memberkati Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di Jakarta bukan secara kebetulan, tapi karena Engkau mengutus kami. Biar kami boleh menjadi berkat, biar kami boleh menjadi displaynya Engkau di kota ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami juga memberkati Tuhan untuk Rock Ministry. Kami memberkati gembala senior kami yang terkasih Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala kami Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon Tuhan Yesus, bersama dengan Ibu Nancy. Dan gembala kami di tempat ini Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Kemanapun mereka pergi, tanda-tanda heran menyertai mereka. Kemanapun mereka pergi, Tuhan kami percaya Engkau menutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari roh maut, kecelakaan, kuasa kegelapan dipatahkan dalam nama Yesus. Biar hikmat Tuhan yang turun atas mereka dalam nama Yesus. Penggembalaan yang Tuhan percayakan atas mereka boleh berbuah lebat dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh Rock Jabodetabek Serang Banten yang pagi hari ini atau sore nanti mereka juga beribadah Tuhan. Kami memberkati setiap sesi ibadah yang mereka kerjakan. Biar pertumbuhan secara kerohanian kami boleh melihat. Kami boleh melihat buah-buah yang dihasilkan. Ada kerinduan kepada Tuhan lebih lagi di setiap hati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap ibadah kami dari awal sampai selesai menyenangkan hati-Mu. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya. Lambaikan tanganmu yang mau menari lagi bagi Allah kita. Masuk gerbangnya bersyukur,
saudara. Lambaikan tanganmu lebih lagi. Tetap di atas, katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih keras lagi, katakan, sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya sebab Tuhan baik. Menari bagi diri kita. 1, 2, 3. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebelum duduk, lihat kanan kirimu, beri salam, katakan Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Haleluya. Dan saatnya kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selfless itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus ada greater David. Dan kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja. Dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan, dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan. Dan jalan itu full of blood. Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja. Tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi. Raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah balerung. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota. Tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu sudah perintah. Haleluya. Yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan. Begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau sudah memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David, maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia memakan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia, dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David, yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara.
Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan, adalah pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari, dan satu hal yang luar biasa adalah perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul, sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin.
kasih Tuhan. Firman-Mu Engkau sendiri. Firman itu kebenaran. Kebenaran yang membebaskan. Firman itu kuasa yang menyembuhkan. Firman itu kekuatan yang menyelamatkan. Firman itu Allah. Kami berdiam diri di hadapan Engkau. Nyatakan kuasa-Mu. Ketika firman diberitakan, yang sakit sembuh, yang terikat dibebaskan, yang ragu-ragu diteguhkan, yang putus asa dapat pengharapan yang baru, hubungan-hubungan dipulihkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sambut firman Tuhan dengan beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan Alkitab, tapi kita mengalami kuasa firman Allah. Tema kita masih bulan Mei, yaitu living selflessly. Bahasa Betawinya hidup tanpa pamrih. Saya ingin bacakan beberapa ayat Alkitab sebelum saya sampaikan kebenaran ini. Yang pertama dari Ibrani pasal 11 ayat 39. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik. Ini saya pakai Alkitab terjemahan baru, tapi saya ikut yang lama. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ayat terakhir 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa. Ulangi, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Yang percaya bilang amin. Jangan bangga dengan apa yang Anda dapatkan, tapi banggalah dengan cara apa Anda mendapatkannya. Saya ulangi, jangan bangga tentang apa yang Anda dapatkan, tapi berbanggalah dengan cara apa Anda mendapatkannya. Ibrani 11 bicara tentang pahlawan iman. Coba tanya orang sebelah, kamu pahlawan apa? Pahlawan iman. Abraham disebutkan, Henok disebutkan, Musa disebutkan, dan ada satu wanita yang oleh dunia tidak pantas, tapi bagi sorga dia pantas. Seorang Rahab, nenek moyang dari Tuhan Yesus. Perhatikan saudara, kita tahu di Alkitab, Ibrani 11 ayat 1, dia memberi petunjuk yang sangat jelas.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi iman itu, seorang hamba Tuhan di Amerika dia menyebutkan, iman Kristen itu irasional karena tidak masuk akal, tidak dapat diterangkan secara matematis, hanya bisa dialami. Saudara punya rumah dan kita bertahun-tahun tinggal di dalam sebuah kamar. Kamar itu kita kenal, amat mengenalnya. Jam 3 subuh mati lampu dan Anda terbangun. Anda akan tetap meraih sesuatu sekalipun kamar itu gelap, karena Anda mengenal seluruh kamar itu. Anda tidak melihat Tuhan, tapi Anda kenal, Anda tahu siapa dia. Seorang anak kecil di Jerman namanya Gunther. Ketika rumah mereka terbakar, dia sedang main di lantai 2, anak umur kurang lebih 5 tahun. Asap tebal naik. Dia berteriak, semua orang teriak. Papanya dilarang naik. Karena api semakin besar, asap tebal. Gunther teriak, "Papa tolong aku." Papanya bilang, "Gunther, lompat. Papa akan tangkap kamu." Gunther bilang, "Pa, aku enggak lihat Papa." Papanya bilang, "Kamu enggak lihat Papa, tapi Papa lihat kamu. Lompatlah." Dan waktu Gunther lompat, papanya tangkap dia. Anda tidak lihat Tuhan, tapi dia lihat kita. Bilang amin. Living selflessly, hidup tanpa pamrih. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Saya ini pengkhotbah yang suka pakai ayat Alkitab. Saya harap semua pengkhotbah berdasarkan Alkitab. Amin. Perhatikan ayat ini. Namun mereka semua yang terdaftar di pasal 11 ayat 1 dan seterusnya, mereka semua, Abraham, Nuh, Musa, Henok, Rahab, mereka semua, katakan mereka semua. Pak, ini jemaat Bapak ngerti bahasa Indonesia? Tahu? Kenapa mereka diam aja? Bilang, mereka semua. Haleluya. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Disebut pahlawan iman, tetapi tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara bikin janji sama seseorang, bisnis saudara, keluarkan waktunya, habiskan waktunya, tenaganya, uangnya, terus tidak dapat apa-apa. Orang Wenco bilang, amsyong. Iman macam apa ini? Mereka semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Iman mereka memberi kesaksian tentang mereka, tetapi tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Bukankah ini yang disebut hidup tanpa pamrih? Abraham itu menurut penelitian arkeologi, dia orang yang kaya raya sebelum ikuti perintah Tuhan. Dalam penggalian arkeologi, ternyata rumah Abraham, rumah paling kaya di zaman itu. Karena ada lantai 2-nya untuk tempat tinggal, di dasarnya itu penggalian di Ur Kasdim,
Itu khusus untuk hewan ternak peliharaan yang dipersiapkan untuk dipersembahkan di atas mezbah. Itu tanda orang kaya raya. Tapi ketika Tuhan bilang keluar, dia tinggal di kemah. Iman macam apa ini? Tuhan bilang kamu keturunanmu akan seperti banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sampai dia mati, dia tidak melihat dengan mata telanjang. Musa, Tuhan suruh pimpin Israel keluar dari Mesir. 40 tahun dia dibentuk di padang gurun. 40 tahun dia pimpin umat yang kepala batu itu. Tapi menjelang masuk tanah Kanaan, dia hanya melambai-lambai dari jauh. Ada yang protes. Saya mengajar jadi dosen tetap di sebuah sekolah tinggi teologi 11 tahun, Pak Gembala. 11 tahun menjadi dosen tetap sekolah tinggi teologi, bukan kingdom yang lain. Tidak pernah mendapatkan 1 rupiah pun, tapi saya lakukan dengan sukacita. Karena saya percaya Ibrani 6 ayat 10. Allah bukan tidak adil. Dia tidak lupa segala perbuatan baik yang kau kerjakan bagi orang-orang kudusnya sampai sekarang. Tepuk orang sebelah, Tuhan tidak lupa. Amin. Ini yang masih tunduk-tunduk kepala itu ragukan kebesaran Tuhan. Bilang Tuhan tidak lupa. Tepuk orang sebelahnya dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak lupa. Jangan tuntut apa-apa. Saya memimpin sebuah gereja di Indonesia. Saya ketua sinode 3 periode. Waktu itu belum ada peraturan. Sekarang baru peraturan 2 periode. Saya hanya boleh terima 40% gaji saya. Selebihnya untuk mereka yang ada di pedalaman-pedalaman di Papua dan Kalimantan Barat. Dan saya tidak berkeberatan. Sekalipun bukan keputusan saya. Itu keputusan orang lain. Tuhan tidak lupa. Amin. Tanpa pamrih. Mereka menerima janji Allah. Mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan toh mereka tidak dapatkan apa-apa. Tapi perhatikan ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Berarti kesempurnaan para iman para pahlawan, kesempurnaan iman mereka ditentukan oleh kesetiaan kita yang hidup di zaman modern ini. Bilang amin. Wow, makanya jangan main-main hidup kita. Mereka itu yang tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di Kejadian sampai dengan Maliaki, menerima janji-janji Tuhan. Mereka siap untuk melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan. Tidak dapat apa-apa, tetapi kesempurnaan iman mereka ditentukan oleh generasi yang sekarang. Jadi ada semacam connecting people, connecting iman. Kalau Anda beribadah hari ini, saya percaya bukan oleh karena pemimpin-pemimpin rohani kita sekarang, tapi ada yang diwariskan sejak Abraham sampai hari ini. Wow, itu yang membuat saya bergairah melayani. Saya lahir di sebuah desa yang dulu nggak ada di peta Indonesia. Namanya Desa Eliasa di Tanimbar, dia berbatasan dengan Australia. Untuk pergi ke kota perlu 1 minggu karena pakai kapal layar
tergantung angin dan arus laut. Sekarang hanya 1,5 jam pakai speedboat. Dulu bisa seminggu 2 minggu. Tidak terkenal. Papa saya orang pendeta yang benar-benar tinggal di kampung. Ibu saya tamat sekolah rakyat, tapi dia pandai menenun. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa anaknya ini akan berkeliling banyak negara untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak terpikirkan. Tapi mereka lakukan yang bisa mereka lakukan. Papa saya guru waktu itu sebagai selain pendeta. Terima jatah beras 1 bulan 70 kilogram. Karena kami, papa mama plus kami 7 orang. Jadi dapat jatah beras. Dan makan nasi hanya hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu umbi-umbian. Kenapa cuma hari Minggu? Karena beras itu dibagikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Kalau ada yang sakit mereka masak bubur. Ibu-ibu yang baru melahirkan dapat sedikit untuk masak supaya mereka bisa menyusui anak-anak mereka. Jadi selama bertahun-tahun kami hanya makan nasi kalau hari Minggu. Itu sebabnya saya selalu merindukan datangnya hari Minggu. Karena akan makan nasi. Padahal itu hak kami. Jadi belajar memberi itu sebuah karakter. Karena dilatih dalam sebuah rumah tangga yang terbiasa memberkati tanpa pamrih. Bilang amin. Dia bukan terjadi karena tiba-tiba kita dengar firman Tuhan. Sebuah karakter itu tercipta karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Itu sebabnya kalau saya lihat nasi waktu itu seperti melihat uang miliaran rupiah. Karena nasi bagi orang kampung itu sesuatu yang amat mahal. Kami punya hak untuk makan. Tapi papa dan mama memutuskan hanya hari Minggu pulang gereja makan nasi. Hari Senin sampai Sabtu umbi-umbian. Kayak sampai sekarang saya suka makan umbi-umbian. Saudara perhatikan. Hidup tanpa pamrih. Tadi suara gembala bilang apa? Itu memberi kepada orang lain. Mereka tidak dapat apa-apa yang dijanjikan. Waktu saya kuliah S1 teologi di Ambon, tiba-tiba saya dapat beasiswa. Untuk dapat beasiswa kuliah tahun 80-an, itu sesuatu yang mustahil. Bukan hanya karena saya punya prestasi, tapi itu tidak mudah dapatkan. Saudara tahu siapa yang kasih beasiswa itu? Seorang janda tua di Belanda. Pada tahun 80-an, para janda, para duda, mereka kumpulkan gaji pensiun mereka untuk menopang mahasiswa-mahasiswa teologi di Asia supaya mereka bisa kuliah. Dan saya salah satu yang dapat. Kenapa? Tuhan tidak lupa kau makan umbi-umbian. Beberapa tahun kemudian beasiswa itu datang. Waktu saya dapat kesempatan beritakan firman Tuhan di Eropa, saya sampai di Amsterdam. Saya minta satu kepada pemandu, bolehkah cari nama janda ini? Di mana kuburannya? Saya bukan mau menyembah dia, saya hanya mau bilang terima kasih. Tapi saya nggak dapatkan tempat itu. Itu sebabnya saya kutip apa yang disampaikan Paulus Roma 1 ayat 14-15. Aku berhutang baik kepada orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Aku berhutang kepada ayahku, aku berhutang kepada ibuku, aku berhutang kepada guru sekolah minggu saya. Kalau di sini namanya guru Rocky. Aku berhutang kepada pendeta. Dan untuk bayar hutang itu, aku pergi memberitakan Injil kepada mereka semua. Dan Paulus bilang dalam 1 Korintus, upahku memberitakan Injil ialah
tanpa upah. Sebab Allah tidak lupa segala perbuatan baik yang kau kerjakan bagi orang-orang kudusnya. Anak saya 2, yang besar Yanson pakainya jaket hitam, yang nomor 2 Kevin pakai blazer abu-abu. Yang nona di sebelah Yanson itu calonnya dia, Boru Batak. Kita oikomenis segala bangsa. Saya Ambon, istri saya orang Dayak, untuk memperbaiki keturunan. Haleluya. Layani Tuhan tanpa pamrih. Dan Kevin wisuda S1 hubungan internasional UKSW tanpa gaji dari papanya. Tuhan sediakan tepat pada waktu. Jadi berarti imanmu menyempurnakan iman tokoh-tokoh itu. Ini ibarat kita sedang lomba lari di sebuah stadion. Lalu yang nonton kita di tribun itu mereka duduk di VVIP. Ada Abraham, ada Musa, ada Nuh, ada wanita-wanita di sebelahnya bersama dengan Rahab. Mereka sedang nonton kita sedang berlomba. Ada yang jatuh dan mereka mulai tepuk tangan. Ayo bangkit, maju lagi. Kami sedang di sini. Kami nonton kalian untuk bertanding. Kamu tidak mungkin kalah. Kamu jangan menyerah. Karena kami pernah menghadapi yang lebih buruk dari yang kamu hadapi. Dan itu yang menjadi modal untuk hidupmu hari ini. Itulah sebabnya kesempurnaanmu, kesetiaanmu menyempurnakan apa yang sudah kami kerjakan. Wow. Jadi kita ikut menentukan kesempurnaan. Alkitab yang bilang, Anda menentukan kesempurnaan iman Abraham, kesempurnaan iman Nuh, kesempurnaan iman Musa, kesempurnaan iman orang-orang yang hebat dipakai Tuhan di zaman itu. Alkitab yang bilang. Saya bahkan ini juga hati-hati. Jangan sampai salah mengerti. Dan Allah tidak lupa. Katakan sekali lagi, Tuhan tidak lupa. Satu kali saya diundang ke sebuah kota kecil di Papua Barat. Untuk seminar dan KKR. Kira-kira 10 tahun lalu. Panitianya telepon, Pak Nus, jemaat amat rindu Bapak memberkati mereka dengan firman dan pelayanan. Saya bilang oke, kita sepakat tanggalnya. 1 bulan kemudian ketua panitia telepon lagi, Pak, kami sudah siap. Kami hanya bisa tanggung tiket pesawat Bapak pulang pergi. Kami hanya bisa tanggung hotel. Tapi selama 4 hari di Papua, kami tidak siapkan apa-apa. Makan minum masing-masing orang urus. Dan Bapak tidak diberikan persembahan apapun. Saya bilang, kamu bercanda atau serius? Serius Pak, oke, deal. 3 hari sebelum berangkat saya kasih tahu istri saya. Wanita yang cantik ini, haleluya. Ibu-ibu kok gak ada bilang amin ya? Bapak gak usah bilang amin, istrimu juga cantik. Saya bilang istri saya, Mi, panitia bilang mereka siapkan tiket pesawat pulang pergi, mereka siapkan hotel, tapi semua kebutuhan mereka tidak siapkan. Kalau begitu papi dapat jatah 1.100.000 rupiah. Saya ingat jumlahnya itu. 1.100.000 di 10 tahun lalu besar sekali. Dan saya terbang. Begitu saya tiba di hotel, belum masuk kamar, 2 wanita muncul, 2 pendeta. Teman-temannya istri saya. Pak, selamat datang di kota kami. Oh ya, terima kasih. Kalian kok tahu saya datang? Iya kan, spanduk Bapak dari mana-mana. Oke.
Pak, tapi kami mau perlu sama Bapak. Saya sudah tahu tuh biasanya kode-kode itu. Perlu apa? Mau didoakan? Iya Pak. Bapak doakan kami jam 3 sore ini, kami harus naik kapal ke Biak untuk mengikuti pembinaan wanita. Oh bagus, saya doakan kalian. Habis doa, mereka ketawa. Tandanya ternyata bukan doa saja yang diminta, tapi doi. Doa dan doi. Saya tanya, berapa ongkos ke Biak? Satu orang 500.000 rupiah. Tadi bekal saya berapa? 1.100.000. Baru hari pertama, ini 4 hari tanggung sendiri. Saya bilang kalau begitu tunggu. Di restoran pesan teh, saya naik ke kamar. Saya ambil dompet saya, kemudian saya buka uang 1.100.000, 11 lembar uang 100.000. Tuhan, saya punya uang 1.100.000. Saya 4 hari di sini. 2 pendeta perempuan itu Tuhan yang suruh mereka datang. Dan mereka butuh uang 1 juta rupiah. Saya akan kasih 1 juta rupiah. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk saya 4 hari. Tuhan bilang, memang ada masalah di lo. Memang gue harus turun dari sorga untuk urusin. Saya turun, saya bilang ini uang 500.000 satu orang. Sekarang kalian berangkat. Waktu saya kembali ke kamar, belum ganti baju, seorang hamba Tuhan telepon. Pak, jam 5 sore, Bapak diminta mendoakan ruang kerja seorang pejabat. Habis itu nanti kami jemput makan malam. Jam 4:30 dia jemput saya. Datang pejabatnya udah siap. Ruangannya belum ada isinya. Saya tanya, Pak, ini wali kota. Pak Wali, apa yang didoakan? Bapak pendeta tolong doakan ruangan saya supaya tidak ada kuasa apapun kecuali kuasa Tuhan. Karena besok saya mulai kerja di ruangan ini. Baiklah kalau begitu kita berdoa. Saya berdoa buat ruangan itu hanya tidak sampai 5 menit. Selesai, wali kota peluk saya. Waktu dia peluk saya rasakan tangan yang sebelah memasukkan sesuatu ke kantong jaket saya. Itu biasa saja. Tidak usah heboh sekali karena hamba Tuhan biasa habis pelayanan pasti orang kasih persembahan. Saya enggak kaget karena itu barang biasa aja. Sampai di kamar, saya mau ganti baju, terus saya ingat saya harus belanja untuk kebutuhan 4 hari. Buka dompet, cuma 100.000. Tapi saya ingat, tadi ada tangan yang menyelinap ke jaket saya. Begitu saya buka jaket itu, amplopnya tipis tapi berat. Haleluya. Saya telepon istri saya, Mami kenal 2 wanita itu? Iya kenal. Pendeta Revolin dan Pendeta Nur. Mereka mau ke Biak ikut pelatihan wanita. Mereka butuh biaya 1 juta untuk 2 orang. Jadi gimana Pak? Papi udah kasih 1 juta buat mereka. Terus papi gimana 100.000 di situ 4 hari? Ingat loh, Mami gak ada uang lagi. Saya bilang, Mami gak usah khawatir. Allah tidak lupa. Ada uang 10 juta rupiah bandrol. Istri saya bilang, Pak, simpan baik-baik ya. Haleluya. 4 hari, baru hari pertama, belum bikin apa-apa. Bekal 1 juta dilepaskan. Karena saya mengerti ayat ini. Allah akan menyediakan tepat pada waktunya. Jadi saudara mau ragukan apa dengan Tuhan? Mau pertanyakan apa lagi dengan Tuhan? Dia mengendalikan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 1 bilang apa? Dunia ini berputar dan dia berporos pada firman Allah. Tidak ada satu pun kekuatan yang bisa menghalanginya. Kalau itu yang kita praktekkan, sekali lagi lakukan sesuatu untuk orang lain,
membagikan berkat firman dan apapun yang kau miliki buat orang lain. Tuhan tidak lupa. Saya ingat itu terus kemana-mana. Saya melayani di beberapa negara, pergi sendiri, pergi dengan istri. Pelayanan di Amerika, di Kanada, di Hong Kong, di Sri Lanka, di India. Terakhir 3,5 tahun di China. 50 kota bolak-balik. 6.000 keluarga bertobat terima Tuhan Yesus. Upahku ialah tanpa upah. Injil beritakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan tidak lupa. Kita enggak mengharapkan sesuatu, tapi imanmu mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya saya katakan di awal, jangan bangga dengan apa yang Anda dapatkan, tapi banggalah dengan cara apa Anda mendapatkannya. Banyak orang memberi dengan tujuan, dengan agenda terselubung. Memberitakan firman dengan agenda-agenda terselubung. Tapi Yesus turun dari sorga, tidak ada agenda terselubung. Dia lahir buat kita tanpa syarat. Bilang amin. Dia menderita buat kita tanpa syarat. Dia disalibkan buat kita tanpa syarat. Dia bangkit bagi kita tanpa syarat. Dia naik ke surga juga bagi kita tanpa syarat. Tapi waktu dia turun, dia butuh ini. Apakah Anda kedapatan setia? Dan dia berkata, baiklah hambaku yang baik dan setia. Mari masuk makan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dia tidak lupa. Amin. Amin. Saya mau tutup khotbah ini. Saya pengajar pemulihan pria. Saya nggak tahu, ini baru khotbah kedua kali Pak ya. Jadi mungkin baru 2 kali ya. Memang ada rencana berkali-kali. Saya masih ingat, ya mudah-mudahan waktu pertama saya belum sampaikan ya. Saya itu pengajar pemulihan pria dan keluarga di gereja Protestan. Dan saya dianggap pengkhotbah sesat. Sampai para pendeta berkumpul di sebuah tempat di Bintaro untuk memutuskan ketua sinode harus diimpeach, harus dimaksulkan, harus dipecat karena mengajarkan pemulihan pria dan keluarga. Jadi Alkitab itu sesat. Karena pemulihan hubungan suami istri, pemulihan pria, pemulihan wanita untuk bertobat dianggap pengajaran sesat. Lalu kami sidang. Pendeta yang hadir kurang lebih 40-50 orang. Saya yang pimpin rapat, kan saya ketua sinode. Begitu saya buka selesai, mereka mulai daftarkan diri bicara. Kalau bicara itu saya nggak apa-apa. Saya pimpin rapat. Saudara ketua sinode harus dipecat karena mengajarkan pengajaran sesat buat gereja kita. Pengajaran sesatnya apa? Karena ajarkan pria untuk dipulihkan, ajarkan keluarga untuk dipulihkan, mujizat-mujizat. Waktu itu banyak sekali mujizat terjadi. Hampir semua baik pendeta tua maupun muda. Saya hitung-hitung hanya 3-4 orang yang tidak bicara. Tapi mereka dukung saya, cuma tidak bicara. Ya biasalah di dunia ini, cari aman. Berapa jam saya diadili? 5 jam. Berarti lebih lama dari Tuhan Yesus, kan 3 jam, saya 5 jam. Yesus bilang apa? Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Yohanes 14 kan? 12 ayat 14. Setelah saya tidak keluarkan satu kata pun, Pak Gembala, Pak Barton, saya tidak balas apa-apa. Right response solution. Saya ini kan menurut Pak Yakob Pestra kan kuning merah. Tidak mungkin saya diam. Saya tahu kebenaran, orang memprotes kebenaran, saya nggak mungkin diam.
Tapi hari itu Roh Kudus bicara. Mulut saya sepertinya terkatup, 5 jam tidak bicara. Hanya mendengar semua tuduhan-tuduhan. Begitu selesai bicara, saya datangi satu-satu. Terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Satu-satu saya salami. Habis itu saya berdoa. Kita akan makan siang bersama sebelum pulang. Hari ketiga. Tempatnya namanya Kanosa di Bintaro. Tempat retreat orang Katolik. Waktu kami makan siang, lagi makan tiba-tiba kasirnya bilang begini, Bapak Ibu-ibu, semuanya udah lunas, tetapi masih ada kurang. Saya masih ingat angkanya itu Ibu. Kalau angka 1.100.000 saya juga ingat. Ini saya masih ingat angkanya, 1.570.000 rupiah. Masih ada kekurangan 3 hari 1.570. Karena saya ketua sinode, saya bilang, Bapak Ibu-ibu, kita masih kurang 1.570, ayo kita patungan. Karena orang datang dari jemaat-jemaat atas biaya gereja. Ayo kita patungan. Aduh Pak, kita udah habis uangnya, kita udah belanja. Tiba-tiba ada satu bapak maju kasih uang 70.000. Ini punya saya. Berarti isi seberapa? 1.500.000. Saya nggak mungkin telepon istri saya karena saya tahu dia nggak punya uang. Ya kan pria kan tahu istri nggak punya uang, kan sumbernya jelas. Tiba-tiba saya ingat di Alkitab saya ada amplop persembahan. Dari mana? Dari Abalov, Jakarta Selatan. Seminggu lalu saya KKR pemulihan pria dan keluarga. Jadi mereka habis salaman, saya lihat dia taruh amplop di dalam Alkitab. 1 minggu itu Ibu Nana nggak punya uang di rumah. Sama sekali kami nggak ingat kalau ada uang di Alkitab. Saya juga tidak ingat sama sekali. Saya tahu minggu itu nggak punya uang. Cukup. Baru hari ternyata memang Tuhan tidak lupa. Tuhan sudah tahu akan ada terjadi sesuatu. Betul saya bilang, saudara, ini ada amplop persembahan. Isinya saudara tahu, persembahan kasih untuk Pendeta Martinus Liur dalam kurung 1.500.000 rupiah. Saya ambil amplop itu. Saudara lihat cara Tuhan. Dia udah tahu apa yang akan terjadi. Saya bilang, saudara saya punya uang 1.500.000. Oh ada yang tepuk tangan. Tapi ingat, ini uang persembahan dari pelayanan yang sesat itu. Pemulihan keluarga dan pria dan keluarga di Jakarta Selatan. Bagaimana kita pakai? Oh nggak apa-apa, uangnya pakai aja, pakai. Saya serahkan ke bendahara dan acara itu selesai, lunas. Saya nggak ingat lagi. Tapi tetap saya orang masih berjuang untuk menjatuhkan saya. Dipecat. 2 minggu kemudian ada camp pria, kalau sekarang di kita namanya Rockman. Camp pria di Wisma Agape di Ciawi. Saya sebutkan nama-nama orang dan tempat supaya tahu bahwa itu kisah nyata, bukan ilustrasi. Biasanya sesi awal saya yang bicara. Pesertanya itu kurang lebih ada sekitar 120 atau 130 orang. Waktu Welnya lagi nyanyi, seksi acaranya datang bilang begini, Pak, dari gereja Bapak ada 6 pendeta, mereka jadi peserta. Ah yang benar? Iya Pak, coba saya lihat nama mereka. Benar, 6 pendeta itu yang kemarin 2 minggu lalu berjuang keras dengan suara mereka yang keras untuk pecat saya itu. Saya dalam hati ini mereka datang uji atau datang periksa materinya. Waktu WL-nya mulai kasih kode maju untuk kasih firman, saya bilang, shalom semuanya, selamat datang di kegerakan orang-orang sesat. Saya pura-pura nggak tahu ada mereka. Kalau Anda masuk di sini Anda akan sesat.
Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kalau Anda merasa disesatkan, segera keluar dari ruangan ini. Tidak ada yang keluar. Tapi mereka tetap sambil tunduk bersembunyi di balik peserta yang lain. Habis sesi selesai, altar call. Waktu saya altar call, tim pendoa yang mendoakan. Saya masuk ke ruang tunggu untuk tunggu sesi berikutnya. 6 pendeta itu datang, keluar dari ruangan. 4 orang berlutut di depan saya. 2 peluk saya, 1 dari depan, 1 dari belakang. Pak, kami minta maaf, Pak. Kami ternyata salah. Siapa yang suruh kalian datang ikut acara ini? Kami nggak tahu, pokoknya kami dapat undangan untuk datang. Ada yang bayarin. Saya juga tidak tahu sampai sekarang siapa yang bayar. Saya percaya Tuhan tahu, Tuhan tidak lupa apa yang kita kerjakan bagi orang-orang kudus. Setelah itu mereka ikut, lalu saya latih mereka. Dan terjadilah kegerakan pemulihan di gereja-gereja Protestan. Sampai kemarin malam saya masih KKR di Papua. Tiba kemarin jam 1 siang. Kalau saya tidak datang khotbah hari ini, saya khawatir akan diblok. Tapi ternyata bukan, karena Tuhan yang suruh. Jadi pemulihan terjadi bukan hanya di gereja karismatik, tapi juga di gereja-gereja non karismatik. Karena peristiwa Kanosa, peristiwa 1.570.000 rupiah, peristiwa 1.100.000. 2 wanita itu pulang dari Biak dan terjadi pemulihan wanita di Papua Barat Daya. Bilang amin. Tuhan tidak lupa apa yang kau kerjakan buat orang-orang kudusnya sampai hari ini. Iman itu dibuktikan, tidak bisa diterangkan, tapi hanya bisa dialami. Yesus Kristus dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita praktekkan kebenaran ini. Bulan Mei segera berakhir. Tema ini bukan tema untuk bulan Mei, tema untuk hidup kita. Living selflessly. Hidup tanpa pamrih, bukan program, tapi adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Bilang amin. Mari bangkit berdiri. Saya mau kita nyanyi 1 lagu yang tadi, kemudian saya berdoa. Firman Tuhan itu dahsyat. Imanmu mengerjakan sesuatu. Kita ikut menyempurnakan. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang baik bagi kita untuk menyempurnakan apa yang dikerjakan pahlawan iman itu. 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ada generasi-generasi yang takut Tuhan karena iman kita. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi Amin. tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Semangat kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saudara, dengar firman Tuhan dan hari ini Pak Gembala akan memimpin perjamuan kudus roti dan anggur. Saya sedikit beri kesaksian. Istri saya sembuh ketika dia mengandung anak yang nomor 2 ini, Kevin. Masih umur 3 bulan di kandungannya. Ada miom di kandungannya. Dokter bilang operasi, ada bahayanya 2. Dua-duanya diangkat. Kandungan bayinya atau miumnya. Itu pengumuman dokter hari Jumat. Peristiwanya terjadi tahun 2000. Karena anak ini lahir tanggal 7 Agustus. Hari Minggu perjamuan kudus. Dan saya bilang kepada semua jemaat yang hadir, termasuk istri saya, Anda percaya kuasa perjamuan kudus? Tubuh dan darah Kristus tidak hanya sebuah celebration, itu bukan hanya sebuah liturgi, tapi itu kuasa. Dan Anda akan sembuh. Hari Senin kami ke dokter. Dokter bilang miumnya hilang lenyap.
Karena kuasa firman dan kuasa tubuh dan darah Kristus. Awal tahun ini ada benjolan di leher kiri istri saya. Sangat mengkhawatirkan. Benjolannya gede. Kami pergi ke rumah sakit mitra keluarga di Depok. Dokter ahlinya hanya taruh jari begini. Dia bilang 800.000. Persiapan operasi 8 juta. Saya bilang, Mami, yang penting kita udah tahu. Tiap malam dia tidur tanpa pengetahuan dia, saya taruh jari saya. Jarinya enggak 8.000, 8 juta, 800.000. Jarinya darah Kristus. Hari Minggunya makan perjamuan kudus. Benjolan itu hilang sampai hari ini tidak pernah ada lagi. Kuasa firman, kuasa tubuh dan darah Kristus. Karena Allah tidak lupa segala perbuatan baikmu bagi orang-orang kudusnya. Haleluya. Tuhan aku berkati umatmu. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Selamatkan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau tercinta. Kami berterima kasih untuk firman-Mu buat isi hatimu buat kami. Tidak ada seorang pun di tengah-tengah kami yang meragukan Tuhan. Kami makin mantap, kami makin sadar Tuhan tahu Dia tidak pernah lupa bahkan kepada janji-janjinya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber kesembuhan, pemulihan. Engkau sumber kehidupan kami. Berkat-Mu atas Pak Nus ya Tuhan bersama keluarga. Kami memberkati Tuhan yang terus mengurapi, Tuhan yang terus melimpahi dengan rahmat kasih karunia-Mu. Menikmati Tuhan dan terus Tuhan pakai mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Buat jemaat-Mu di tempat ini kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mempercayai ada kuasa di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita persiapkan untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi imanku bersamakan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bersamakan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Mari angkat roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kau gumuli, ingatkan dirimu, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah mati dan bangkit buat kita. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, menjadi sumber iman kami, kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Saat kami memakan tubuh-Mu, biar kekuatan yang baru Tuhan turun atas kami. Percayakah Bapak Ibu, roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan.
kekacauan anggur. Sambil saudara boleh menyampaikan doa-doamu kepada Tuhan. Saudara sampaikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Apapun itu, Dia sanggup. Letakkan imanmu kepada Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib buat kita. Tuhan, Engkau ada bersama kami. Tuhan dengar seruan kami. Tuhan dengar setiap jeritan hati umat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tuhan Yesus, dengar kami. Dengar umat-Mu ya Tuhan. Yang butuh mujizat, Tuhan kerjakan mujizat. Yesus dengar. Yesus dengar. Yesus dengar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Dengan iman percayai sudah terima semuanya. Ini syukur umat-Mu Tuhan. Kamu naikkan syukur kami. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Ini syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh Jesus. Oh, kesembuhan terjadi di tengah kami Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Thank you, Jesus.
setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di dalam-Mu musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Yes, Jesus, Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Yes, Jesus, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, di segala musim hidup. Lagi katakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima kesembuhan, kami terima kesegaran, kami terima janji-janji-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Lagi katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Kami persembahkan hidup kami bagi-Mu. Hari-hari yang akan kami lalui, kami perlu Tuhan. Saat ini bukakan surga-Mu, berkat-Mu turun dilimpahkan atas umat-Mu ya Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka. Berkati setiap keluarga ya Tuhan. Berkati para suami, istri, anak-anak. Berkati ya Tuhan apa yang dikerjakan umat-Mu. Berkati usaha mereka, studi anak-anak. Berkati ya Tuhan dari kelimpahan-Mu. Berkat bangsa-bangsa Tuhan percayakan bagi mereka. Beri hikmat-Mu ya Tuhan untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan yang terus Tuhan tambah-tambahkan atas mereka. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan, yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah-limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin.